ini tuh bukanlah hanya sekedar gambaran atau patung, tapi ini menyimbolkan bahwa ini adalah para penjaga. Aura yang saya rasakan di sini memang pengap, pusing, ada juga panas. Peninggalan leluhur seringkali mengandung mitos di mata masyarakat. Untuk membuktikannya, jejak leluhur mengunjungi salah satu puri tertua di Bali. Masih di Bali, keindahan alam dengan berbagai tradisi leluhur menyimpan berbagai misteri. Kesenian yang begitu dekat dengan alam gaib membuat Ana Cike tertarik pada latar lokasi yang menyimpan sejarah panjang, sepanjang umur pohon beringin di bagian depan. Pemirsa, episode kemarin saya datang ke tempat ini di saat malam hari. Kali ini saya datang kembali karena di tempat ini saya merasakan ada energi yang lebih. Pemirsa, kenapa saya datang ke tempat ini? Karena tempat ini menurut saya sangat sakral. Karena ketika saya berdiri di sini dan memberikan salam, saya melihat kalau tempat ini adalah tempat disemayamkannya orang yang meninggal sebelum dingabenkan. Di sebelah saya juga di sini sudah ada seseorang. Kerajaan. Tadi kan saya sempat lewat di depan. Saya melihat ada pohon beringin, kalau saya lihat dari akarnya itu sepertinya cukup tua.
apakah itu umurnya sama dengan puri ini? Ya, menurut cerita penanaman pohon beringin ini berbarengan dengan dibangunnya puri ini. Tadi saya sempat berdiri di depan sini, terus saya sempat memberikan salam. Seketika penglihatan saya kalau tempat ini adalah tempat disemayamkannya orang yang meninggal Ya, sebelum ngaben. ya. Jadi betul sekali Mbak Ana. Betul ya? Ya, betul sekali. Jadi Pak Balai ini namanya Balai Mundarmani. Jadi balai ini balai yang sangat-sangat khas karena hanya boleh dibangun di puri. Jadi kalau di luar puri balai ini tidak ada. Nah, balai ini yang pertama, kegunaan pertama itu adalah memang sebagai tempat bersemayam untuk istri-istri kalau ada pengabenan besar di balai kembar yang tadi itu. Dan upacara ini sangat besar. Kalau sampai di sini itu upacara bisa berlangsung. Kalau zaman dahulu berlangsung antara 6 bulan sampai 1 tahun. Baru upacara akan selesai. Itu. Yang kedua, balai ini juga bisa dipakai untuk tempat tidur para pendeta. Oh, Jadi zaman dahulu karena tidak ada mobil, tidak ada kendaraan. Jadi kalau pendeta ke puri itu kan jauh. Jadi beliau akan menginap. Beliau juga akan boleh iya. tidur di sana. Pantas saya tadi sempat lihat juga kok ramai ya di sini, sempat seperti ada orang ramai. Sebelumnya kan saya pernah ke sini. Nah, saya itu sempat merasakan ada tempat sakral juga selain tempat ini. Itu di mana ya, Oh Tura? ya, di sini ada namanya Suci Agung. Suci Agung. Ya, Suci Agung itu adalah tempat berstananya persimpangan, ya, persimpangan dari pura-pura besar yang ada di Bali. Juga di sana berstana leluhur kami yang pertama. Oh, pantas saya di saat diam di situ saya merasakan auranya lain. Dan di saat saya menyaksikan upacara, saya merasakan hening. Ya. Mungkin apabila saya lost sepertinya itu bisa tidur di situ. Maksudnya bukan tidur, saking nyaman. Nyaman, ya. Iya, betul. Ya, makanya tempat ini disebut suci. Oh, Karena tempatnya memang tempat yang suci. nyaman sekali ya, karena memang tempat suci. Ya, tapi kalau Mbak Ana ingin menuju ke sana, Mbak Ana harus pakai kamen dulu. Oh, harus pakai kain ya? Kain, tidak Boleh, pakai celana. boleh Tura. Kerajaan Bali. Sejarah panjang menjadikan tempat ini begitu kental dengan nuansa leluhur secara mistis. Hubungan yang selaras dengan dunia lain membuat pengunjung tidak bisa berlaku sembarangan di sini. Karena di sana tempat tinggalnya raja. Jadi protokoler kerajaan, sehingga kalau zaman dulu kan raja itu angker. Jadi tidak sembarangan orang berani masuk ke lingkungan puri. Dari tata bahasa harus teratur, harus halus, dan tidak boleh sembarangan bicara. Puri Anom terbagi menjadi beberapa bagian. Walau tak semua bagian merupakan tempat ibadah, melakukan acara di tempat ini tak bisa sembarangan. Upacara sakral menjadi kewajiban untuk meminta izin pada makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Yang kita lakukan kalau di Bali ya, apapun kita memulai suatu acara, istilahnya kita akan menggarap suatu karya atau akan menari. Kita paling tidak, istilahnya di Bali itu membuat sesajen pejati. Ya, pejati itu artinya kita memohon izin kepada Tuhan Ide Sang Hyang Widi Waso bahwa kita akan melakukan suatu kegiatan. Itu biar dilancarkan. Karena hidup
untuk orang Bali itu tidak hanya hidupnya manusia aja, tetapi ada dunia di atas, dunianya dewa, lalu ada dunia di bawah atau dunianya buta kala. Nah, manusia yang hidup di antara itu seperti apa ya, penyelarasnya, jadi punya kekuatan untuk menyelaraskan itu. Turah, Ya. kenapa setiap masuk ke puri harus selalu pakai kain? Soalnya dari kemarin saya belum sempat nanya. Ya, jadi kain ini kan simbol budaya dan simbol kesopanan. Oh, supaya lebih Ya, artinya kalau masuk ke tempat-tempat suci, kita harus menjaga budaya dan menjaga kesopanan itu. Nah, Mbak Ane, ya. sebelum kita menuju ke tempat yang kita bicarakan tadi, yang suci tadi, kita harus melewati beberapa tempat yang juga cukup menarik di Puri Anom ini. Tempat ini namanya Saren. Saren. Ya, Saren itu berasal dari kata sari. Itu Oh, tidur, Ya. tidur. Iya, iya. Jadi kalau Bali itu namanya Bale Singasari. Nah, Bale itu adalah tempat tidur untuk raja atau penglingsir di Puri Anom ini. Kemudian di sini ada Bale Gede. Bale Gede ini juga untuk tempat tidur, mungkin untuk para istri-istri permaisuri. Mereka tidur di sini. Tapi ini mudah-mudahan sebenarnya saya sempat melihat, jadi di tempat ini mungkin selain tempat tidur, jadi masa lalu itu saya sempat melihat di sini juga seperti tempat berkumpul, terus mereka seperti membicarakan sesuatu hal yang penting. Nah, di samping sebagai pesarian atau tempat tidur, ini juga menjadi tempat upacara Manusayani. Oh, Jadi seperti potong gigi, 3 bulanan, atau rapat-rapat iya. penting Nah, itu ada di Saren ini. mungkin saya lebih melihat tadi seperti orang-orang yang rapat, terus Ya, ya. berbicaranya penting sekali karena tidak boleh ada suara, Betul. terus saling benar-benar sepertinya serius semua. Ya, betul. Berarti kalau sekarang tempat ini dijadikan untuk tempat upacara sakral? Ya, sekarang artinya hanya untuk upacara-upacara sakral saja. Kelihatannya di sini banyak sekali piring-piring yang ditempel di tembok. Ini peninggalan dari siapa ya? Apakah dari kerajaan kah? Ya, betul. Jadi mungkin ini kesannya seperti di Jawa, Iya, ya. sebelumnya Karena kerajaan-kerajaan keraton di Jawa juga seperti ini. Nah, ini menunjukkan bahwa memang Tabanan ini adalah merupakan hubungan terdekat itu dengan kerajaan di Jawa. Sehingga budayanya juga dibuat sama. Itu yang kedua, piring-piring ini zaman dahulu kan adalah sebuah benda mewah. Rakyat biasa tidak ada yang punya. Sehingga piring-piring ini dipakai sebagai hiasan. Sebagian dari piring ini memang dari peninggalan dari zaman-zaman pedagang-pedagang Cina. Pedagang Cina. Ada iya, juga betul. piring dari Eropa. Beberapa piring ini kalau lepas itu pernah di belakang itu terus tahun 1600. Jadi sudah banyak juga piring-piring yang sangat tua. Nah, seperti ini, piring ini adalah piring Cina. Oh, iya, dari Cina ya ini Turah. Ini. Kalau ini mungkin sudah motif-motif Belanda. Motif Belanda. Ya, Nah, kalau yang ini Eropa. Sama, ini Eropa punya. Eropa. Punya gaya Eropa. Nah, itu ada yang lain lagi sepertinya Turah. Nah, ini dari mana nih Turah nih? Nah, ini sangat tua sekali. Iya, Kemungkinan kelihatannya. Ini dari mungkin keraton-keraton di Jawa. Ini juga ada tempat sakral. Nah, kalau ini tempat apa nih Turah? Nah. Tempat sembahyang, Ya, ini namanya Tugu Pancer. Tugu Pancer. Pancer ini seperti penjaga untuk Kawasan. kawasan ini. Tadi saya lihat
dan penjagaan di tempat ini tuh begitu ketat. Jadi ini tuh bukanlah hanya sekedar gambaran atau patung, tapi ini menyimbolkan bahwa ini adalah para penjaga yang memang menjaga puri ini, kerajaan ini. Mereka akan siap menghadang apabila memang ada roh-roh jahat datang yang masuk untuk mengganggu manusia atau kerabatnya atau keluarganya. Satu lagi tradisi kuno yang berasal dari Bali bernama tek-tekan. Seperti apa unsur spiritual dalam tradisi ini? Turah, sebelumnya Ana mohon maaf sekali. Jadi dari Ana ketemu Turah, lihat Ana tadi masih melihat ada seperti ada aura kehitaman tapi sedikit. Apa yang Ana lihat ini karena beberapa tahun lalu Turah sempat ngalamin sakit keras. Turah itu merasakan yang sebenarnya Turah itu biasanya sehat, Oh iya, kuat, kokoh. Saya baru ingat, saya baru ingat ya. Terus itu tiba-tiba di saat Turah tertidur, terbangun, karena seperti ada banyak yang menghampiri di situ, Turah lama-lama seperti merasa tertekan. Ya, betul. Saya sempat merasakan itu memang, saya seperti depresi berat. Betul, Dan tidak tertekan. bisa tidur. Padahal saya sebenarnya masalahnya tidak ada, saya sendiri nggak tahu. Saya tidak punya masalah secara pribadi, tapi Gelisah. ya saya merasakan sepertinya saya punya beban yang sangat-sangat berat. Sebelumnya Turah tidur di kasur seperti tidur di kayu yang dibakar, Ya panas. betul, panas. Saya tiba-tiba bisa mendadak terbangun Ya. dan saya bingung tanpa alasan. Karena memang masih ada aura-aura tipisnya. Karena Ya, sampai betul. sekarang juga Turah ada kaki suka tiba-tiba nyut, Ya, nggak enak, ya, nyut ya. gitu. Heeh. Iya, Kak, itu aura hitamnya karena saya masih lihat di sebelah. Saya pernah itu seperti kena rokok. Ya, tusukan tapi mengandung api. Ya, betul. Jadi tusukannya perih, sakit Sakit gitu. dan Iya, panas. diurat gitu, Ya, sakit panas kemudian ya. habis itu tangan saya gini sebelah. Iya, nggak bisa Ya, ini kaku gitu, kaku. Seperti itu memang betul. Iya. Memang betul Mbak. Iya. Gitu. Dan kemudian syukurnya saya bertemu dengan seorang spiritual. Kemudian orang spiritual ini mengajak saya ke tempat ke pura yang sebenarnya adalah juga pura yang diancengin atau istilahnya dipegang tanggung jawabnya oleh keluarga kami. Iya, dan ibaratnya itu pura memang bisa dibilang peninggalan leluhur. Iya, betul. Dan di saat itu mungkin seperti jalannya Turah yang tadinya Turah mengambil ke sini, dengan adanya cobaan seperti itu, memang cobaannya lewat manusia. Iya, iya. Akhirnya Turah dikembalikan lagi kepada jalan yang memang inilah leluhur Ya, Turah. betul. Sampai disitulah Turah kembali normal Ya. dan kembali sehat. seperti sekarang. Iya. Sejak itu kemudian saya mengabdikan diri saya untuk puri. Iya. Saya ingin membangun lagi bagaimana taksu puri, budaya di puri itu harus bangkit Memang itu lagi. sudah bagian untuk Turah mungkin dipercaya, tapi jalannya manusia memang sebelum kita nyampe harus diingatkan dulu. Sekali lagi Ana mohon maaf ya Turah ya, tadi Terima kasih banyak, penasaran Mbak iya. Ana, ya. Turah boleh ajakin saya ke tempat lain lagi. Oh ya, sebelum ke tempat itu kita akan melalui beberapa tempat lagi. Ayo, mari Ya. kita lihat. Iya. Nah, ini kita masuk ke areal Saren Agung. Saren Agung. Mbak Ana, di Saren Agung ini ada satu tempat yang spesial. Itu namanya Saren Tege. Atau Saren loji. Agung itu apa Turah? Saren Agung itu mungkin sama seperti yang tadi Persare ya, teman ini yang utama karena di sini tersimpan pusaka-pusaka kerajaan dan pusaka-pusaka ini sangat sakral. Boleh masuk nggak Turah ke dalam? Tidak boleh. Oh,
Kenapa tidak boleh Turah? Karena pusaka ini hanya boleh keluar 6 bulan sekali. 6 bulan Bali ya, 6 bulan. setiap tumpek landep. Nah tadi apa tumpak landep? Tumpek landep. Tumpek landep itu apa Turah? Tumpek landep itu sebenarnya adalah upacara untuk mengupacarai benda-benda yang tajam. Jadi kalau secara spiritual itu salah satunya yang paling penting adalah pikiran, supaya pikiran itu tajam. Tapi Iya. simbol ketajaman pikiran itu adalah keris-keris itu, pusaka-pusaka itu. Saya merasakan di sini memang ada seperti cara berpikir kita itu lebih tajam, lebih terbuka, lebih menonjol. Ya. Nah, kenapa tidak serem pusaka-pusaka puri itu? Karena pusaka puri itu bukan pusaka untuk Iya, berperang, untuk berperang. tapi itu simbol dari bangsawan atau simbol dari raja. Iya, Tuh. karena kalau saya lihat ini dari sini ada satu benda pusaka yang memang bentuknya itu bukan keris tapi ternyata penuh permata seperti mangkok. Itu seperti memang benda pusaka tapi bentuknya itu bukan seperti pusaka gitu. Ya. Itu ada mangkok, batu tapi benda-benda berharga. Ya, itu hanya dikeluarkan kalau upacara piodalan di suci. Oh, Itu itu namanya mangkok itu. Apa namanya itu? Itu namanya poh aungan. Oh, Jadi base-nya itu sebenarnya adalah kayu seperti perahu, tapi iya betul. poh itu mangga. Tapi itu mangga laut sebenarnya besar. Iya. Kemudian dilapisi oleh emas. Emas dan permata di pinggirannya banyak permata sekali ya. Andai bisa masuk dan melihat. Wah. Bentuknya, Ya. ya. Itu sangat luar biasa. Dan itu hanya keluar 6 bulan sekali. Ya, Turah, maaf nih, saya masih penasaran dengan tempat yang sebelumnya pernah saya datangi dan itu benar-benar sangat sakral. Jadi saya pengen ke sana sekarang, boleh Turah? Ayo, mari Ya. kita lewat sini. Yang terasa ya. Ya. Inilah alasan saya di saat saya kemarin datang ke sini dan saya ingin kembali lagi ke sini karena saya tahu tempat ini memang begitu sakral. Saya tidak menyembah benda apapun yang ada di sini, tapi memang saya menghaturkan salam saya, salam rahayu saya terhadap para leluhur yang memang mereka masih sangat hadir ada di sini. Jadi leluhur-leluhur itu bukan hanya sekedar dari Tabanan yang saya rasakan, bahkan dari pulau-pulau lain pun ada. Jadi ya mereka itu sering berkumpul. Kalau ibarat di alam manusia itu seperti ada undangan besar, berarti undangan itu hanya bukan dari Tabanan saja, bukan dari Bali saja. Dan tadi saya lihat dan penjagaan di tempat ini tuh begitu ketat. Jadi ini tuh bukanlah hanya sekedar gambaran atau patung, tapi ini menyimbolkan bahwa ini adalah para penjaga yang memang menjaga puri ini, kerajaan ini. Mereka akan siap menghadang apabila memang ada roh-roh jahat datang yang masuk untuk mengganggu manusia atau kerabatnya atau keluarganya. Karena itu juga tempat ini memang dijadikan sebagai tempat upacara sakral atau tempat sembahyang. Bener nggak Turah? Ya, betul. Jadi ini namanya Suci Ageng atau Suci Ageng. Suci Agung. Ya, Suci Agung itu kalau kita lihat dari artinya suci ya memang tempat ini disucikan, tempat yang paling sakral. Kalau Mbak Ana lihat ini namanya Cicandian. Kenapa namanya Cicandian ya karena memang ini warisan dari Kerajaan Majapahit dulu langsung sehingga motif-motifnya pun masih motif-motif Jawa. Makanya iya tadi saya lihat ini Tabanan, ini Bali maksudnya, tapi kok banyak leluhurnya memang kalau saya lihat dari baju-bajunya itu baju memakai baju Jawa, ada yang memakai bando, ada yang memakai kebaya Jawa juga. Betul. Kain-kainnya. Karena kerajaan Tabanan itu kaitannya adalah dengan kerajaan di Jawa dulu, Majapahit. Kemudian kami juga berkerabat dengan kerajaan di
jamuan ala Puri, ala kerajaan dahulu. Tempatnya kita siapkan khusus di Tandakan. Oh, Di berarti Tandakan. sekarang kita ke sana. Ya. Senang kalau diajak Ya. makan. Silakan Mbak Ana. Silakan. Mbak Ana sudah kemana saja di Tabanan Mbak Ana? Iya, kemarin saya sempat lihat ada barong, terus ada juga seni Sanghyang, ada lihat Sanghyang jaran, ada Sanghyang juga. Dadari. Iya, saya kemarin sudah lihat itu tuh, Ra. Nah, Mbak Ana sebenarnya untuk kesenian khas Tabanan yang sakral itu ada lagi sebenarnya. Masih ada ya? Ya, itu namanya kesenian okokan dan kesenian tek-tekan. Itu biasanya kapan ada acaranya? Nah, Itu. Mbak Ana bisa lihat itu sekarang yang sedang dibangun itu yang di Kediri. Ya, itu sebelah namanya Banjar Selatan Puri Kediri. Setelah ini saya akan melihat tradisi ok-okan dan tek-tekan karena saya sangat penasaran sekali dengan tradisi-tradisi seni budaya yang ada di Bali itu, Ra. Nanti Mbak Ana, nanti di Kediri, Mbak Ana bisa cari Bendeso di Banjar Kediri. Oh, jadi saya cari Bedeso. Bendeso. Ya, nanti untuk kontaknya saya akan kasih Mbak. Baik, tuh, Ra. Ya. Saat ini saya sedang berada di Puri Ageng Kediri dan saya sedang mencari tahu tentang tradisi tek-tekan. Permisi, beli rumahnya Jerome Bedeso di mana ya? Kebetulan Oh, di sebelah. Bisa antar saya beli. Permisi. ya. Permisi. Saya lagi cari rumahnya Jerome Bedeso, Pak. Oh ya, kebetulan saya sendiri. Oh, belum bisa, Bapak ya. Oh, saya anak Cikei, Pak, dari jejak leluhur. Oh, saya Tura Panji. Oh, masyarakat Terapan. Kediri, ya. Oh, iya iya. Saya datang ke sini pengen ngobrol-ngobrol, pengen tahu tentang tradisi tek-tekan. Oh, tradisi tetekan yang Ya. ada di Kediri. Betul. Ya, untuk lebih santainya kita ngobrol di sana aja. Boleh, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, tek-tekan itu apa ya, Jerome Bedeso? Ya. Tetekan adalah merupakan tradisi sakral yang merupakan warisan para leluhur kami. Adapun makna dan fungsi daripada tetekan ini adalah sebagai penangluk merana atau tolak bala. Tolak bala. Nah, biasanya tetekan ini muncul pada saat desa dalam keadaan wabah
di mana masyarakatnya banyak yang sakit, di tanaman juga banyak amannya, kemudian muncullah tetean ini sebagai penetralisir daripada wabah tersebut. Jadi kalau tek-tekan itu semacam bunyi-bunyian Ya, kali ya, Jero? bunyi-bunyian. Adapun tek-tekannya ini adalah memakai sarana yang pertama itu kentungan yang namanya kulkul, kemudian yang kedua okokan. Kenapa disebut sakral? Nah, sebut sakralnya ini karena tetekan ini memang diperuntukkan bukan sebagai hiburan. Ini adalah sebagai penetralisir aura negatif. Jadi sebelum prosesi tetekan ini dilaksanakan akan diawali dengan pemujaan dulu. Kita memohon kepada izin kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ido Sang Yang Widi, bahwa di desa dalam keadaan yang tidak aman, kemudian akan melakukan ritual tetekan. Dan biasanya kalau tetekan ini dikatakan tetekan nadi, begitu istilahnya tetekan nadi itu, masyarakat akan setiap malam turun ke jalan netek mengelilingi desa. Jadi setiap balai banjar yang dilalui oleh tetekan ini, di sana akan ada ritual. Tidak ada, cuma fungsinya saya kira sama. Jadi kalau ogoh-ogoh itu kan merupakan tradisi yang muncul baru-baru begitu, belum tradisi yang kami warisi secara turun-temurun. Makanya kami kalau di Desa Kediri ini ada sejenis kesepakatan dengan masyarakat. Biasanya setiap hari raya Nyepi itu kan ada perayaan yang namanya pawai ogoh-ogoh. Kami tidak di Kediri tidak melaksanakan itu. Yang kami pakai adalah penyelenggaraan daripada tetekan ini. Lain kalau di Desa Keramitan juga ada tetekan yang sifatnya Om Swastiastu. Nggih, penapi jero kalian niki sareng sami penapi. Ampuran tiang niki nada sareng sami niki klien-klien banyak duwe niki. Nah di tiang tangkir ring jero desa kawentanan diparindekan di tiang ring wargin di tiang ring bebanjaran itu yen ada saro wenten sakit makin sakit mulai jebosnya langsung mati padam sabun itu itu. Nah yang gitu aja keadaan desa niki para klien sareng sami penguningin irago ngelah tradisi ane madan tetekan. Tradisi niki ampun ane mempunyai fungsi akan pestana menetralisir aura-aura negatif yang ada di desa. Karena niki penyakit niki rasanya bukan penyakit medis, boyo aja penyakit medis. Jani yang perintahkan kan kelian jani dab-daban masyarakat apang tuun nekte aja makejang. Nggih, itu enten pernikahan desa adat ngiring desa apang patut dan titiang ngerahan wargi mangdo nglaksanayan napi wasan kepetek-tekan gitu. Patut panditiang warah-warah ring banjar wargi serang sami menikah. Pembicaraan dalam bahasa Bali membuat bingung anak Cike dan kru. Namun wajah serius menandakan hal penting yang sedang dilaporkan dan dibahas.
Bebunyian gaduh menjadi salah satu ciri khas tek-tekan. Benarkah iringan musik dan tarian yang dilakukan oleh masyarakat desa bisa mengusir roh-roh jahat? Ya pemirsa, bisa kita lihat di Delot Puri ini seluruh warga sudah berkumpul dan bisa kita lihat di sini sudah cukup ramai dan di sini akan mengadakan tradisi tek-tekan. Mereka berkumpul dikarenakan tadi kentongannya sudah dibunyikan. Dan bisa kita lihat di belakang kita sekarang sudah mulai mengadakan upacara. Setelah upacara selesai, tradisi tek-tekan akan segera dimulai. Semua warga sedang menunggu komando kentungan untuk dipukul dan setelah itu para warga akan segera keluar dari puri dan dengan memukul kentungan. Mulai keluar dari puri memukul kentongan dan siap-siap untuk berkeliling kampung. Tradisi ini dijalankan dengan niat membuang energi negatif dengan melaksanakan tek-tekan. Ini masih sama melaksanakan tradisi tek-tekan, tapi ini yang dipukul berbeda. Ini yang dipukul namanya ok-okan, semacam alat
Bebunyian nyaring menjadi asal nama tek-tekan. Kesenian ini biasanya dimunculkan tiap Banjar dengan menggunakan berbagai alat musik tradisional dipadu bunyi barang-barang sehari-hari. Tetapi kami tahu bahwa tetekan itu musimnya datang dan berhentinya itu tidak bisa ditentukan. Tetekan itu bisa dipentaskan atau ditampilkan di masyarakat atau dimainkan oleh masyarakat itu di saat adanya wabah menyerang desa adat Kediri. Disitulah tetekan itu akan bangkit dan masyarakat untuk semua golongan untuk ikut bersama-sama netek. Rombongan tek-tekan terdiri dari berbagai masyarakat, dari anak-anak hingga dewasa. Sementara wanita membawa peralatan dapur. Yang paling unik adalah rombongan pembawa ok-okan di tengah. Para pria membawa ok-okan yang mirip lonceng sapi dengan gambar barong di depannya. Inilah rombongan yang menunjukkan kesaktian dan gengsi Banjar dalam tek-tekan. Yang sering dilakukan itu dari daerah Kerambi Tabanan. Jadi sudah menjadi tradisi dan aksi wisata malah di sana. Itu sama tidak jauh beda dengan tari Sangyang. Itu untuk mengusir mala yang ada di desa atau daerah-daerah di Bali ini. Unsur mistis paling terasa dalam rombongan ok-okan yang menggotong lonceng besar dengan berat 40 kg. Tapi benarkah barisan tek-tekan dipercaya sebagai media pemanggil roh-roh dari dunia lain? Fungsi dari kukul itu setiap di Bali ini di agama Hindu itu ada yang namanya upacara butoyatnyo yang disebut dengan mecaru. Di saat mecaru itu kukul itu dibunyikan, tujuannya fungsinya adalah untuk memanggil para buto-buto atau yang pengganggu-pengganggu itu biar dia datang berkumpul dan diberikan menikmati sesajen yang telah diberikan. Itu fungsi dari kukul. Berbagai jenis tradisi mempunyai tujuan untuk mengusir roh-roh jahat. Apakah mulai punahnya tradisi mistis menjadi alasan banyaknya permasalahan di kota besar? Ketika secara aktivitas biasa mereka susah mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi di desanya, maka jawabannya adalah melalui langkah-langkah spiritual dan keyakinan-keyakinan masyarakat setempat. Kalau sudah itu yang dipakai, biasanya clear persoalan-persoalan yang berat sekalipun yang terjadi di desa.